Antara Aku dan Yosi, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Enam ekor ikan mas itu berenang dengan tenangnya di dalam kolam. Menyelusup ke bawah batu-batu yang disusun berongga, muncul lagi di ujung yang lain. Seekor ikan mas tampak diam-diam saja di dekat bunga karang. Tapi ketika aku mencoba menangkapnya, dengan kelincahan yang luar biasa, dia melejit dan tahu-tahu sudah sampai di ujung sana. Ternyata yang jinak-jinak sukar bukan hanya merpati, ikan mas juga. Sejak kedatangan Rio seminggu yang lalu, aku kembali gelisah. Tidak bisa konsentrasi mengerjakan sesuatu. Sebentar bisa konsentrasi penuh, tapi beberapa menit kemudian sudah terlupakan segalanya. Rio saja yang ada dalam pikiranku. Keinginan Rio untuk kembali padaku membuatku gembira. Tapi bersamaan dengan itu aku jadi murung bila ingat Risa dan Yosi. Bercinta kembali dengan orang yang pernah mengkhianati kita sungguh tidak menyenangkan. Betapapun hebatnya obat yang diberikan kepadaku, luka itu retak. Tidak akan kokoh lagi walau sudah ditambal semen berkilo-kilo. Dan Yosi, sudah siapkah aku menghadapinya? Belum juga. Rasanya memang lebih baik aku berpisah dengan Rio. Tapi perasaan ini, cinta ini, maukah disuruh diam? Bisakah ditiup padam? Halo Mbak Ami, secara suara riang menyentakku dari lamunan. Ku angkat wajahku dari ikan-ikan mas di dalam kolam. Ku ucak-ucak mataku beberapa kali dengan heran. Hei, tidak salahkah ini? Aku hampir tidak percaya melihat Yosi melangkah riang di antara bunga-bunga di taman menuju tempatku duduk di tepi kolam. Dengan blus merah dan celana jin biru, Yosi tampak amat cerah dan manis. Apalagi senyum itu tak pernah lepas dari bibirnya, membuat pipinya tampak semakin berisi. Lagi ngapain, Mbak? Bercanda dengan ikan? Tanya Yosi begitu sampai di depanku. Wahai, Yosi memanggilku dengan Mbak pula. Malaikat apa gerangan yang merasuki dirinya? Aku tersenyum padanya dengan manis. Dari mana Yosi? Tumben sampai ke sini, kataku. Yosi duduk di atas batu besar di depanku, berseberangan kolam. Dari rumah teman, sahutnya. Kebetulan lewat sini dan melihat Mbak Ami ada di halaman. Kepingin mampir jadinya. Tapi ganggu gak nih? Alah, ganggu apaan? Aku malah lagi kesepian. Orang-orang pada pergi semua ke rumah Eyang. Yosi mengangguk-angguk. Matanya tertuju ke kolam, mengikuti gerak ikan mas yang tak pernah berhenti. Sementara Yosi mengamati piaraanku, aku mengawasinya diam-diam. Kedatangan Yosi yang tiba-tiba menimbulkan teka-teki bagiku. Ada apa dengan anak ini? Dan sikapnya yang begitu ramah, tak mungkin tanpa sesuatu sebab. Barangkali dia jadi utusan Rio. Cantik betul.
Kok yang punya ikan-ikan ini, Mbak? Yosi menoleh ke arahku. Aku mengangguk, tersenyum. Mau minta? Aku menawarkan. Mata Yosi melebar dan bersinar-sinar gembira. Boleh, serunya kegirangan. Yosi memang polos sekali, kekanak-kanakan. Boleh saja, nanti aku suruh Siman menangkapnya 1. Atau mau 2? Satu sudah cukup, tapi kalau mau dikasih 2, ya trims banget. Aku berdiri hendak memanggil Siman ke belakang, tapi Yosi cepat-cepat melambaikan tangannya, mencegahku pergi. Nanti saja, aku mau ngomong-ngomong dulu dengan Mbak Ami, katanya. Aku menurut dan duduk kembali di batu bundarku. Kutunggu Yosi bicara. Dari wajahnya aku bisa menebak bahwa dia ingin membicarakan sesuatu yang penting. Aku bukan Yosi yang dulu lagi, Mbak Ami. Aku sudah pacaran sekarang, kata Yosi tiba-tiba. Oh, hampir saja meledak tawaku mendengarnya. Apa-apaan ini? Tanpa ujung pangkal, Yosi cerita bahwa dia sudah punya pacar. Lucu juga, tapi marilah, ku dengarkan saja cerita selanjutnya. Mbak Ami tentu tahu Andi kan? Itu, teman kuliah Rio. Adiknya, Risa, bilang kenal sama Mbak Ami. Nah, dia itu orangnya. 4 bulan yang lalu tiba-tiba Rio mengajak aku dolan ke rumahnya. Makin lama makin sering. Tadinya aku gak curiga apa-apa. Kupikir dolan biasa saja. Toh aku juga sering mengajaknya dolan ke rumah teman-temanku. Lalu waktu Andi sering dibawa Rio ke rumah, aku juga gak punya dugaan apa-apa. Setelah kami sama-sama jatuh cinta dan benar-benar pacaran, barulah Rio mengaku bahwa dia sebenarnya sengaja menjodohkan aku dengan Andi. Tanpa kami sadari. Rio bilang sebenarnya yang kubutuhkan adalah kasih sayang seorang kekasih. Bukan kasih sayang seorang kakak seperti dia. Memang sebelum bertemu Andi, aku selalu kesepian. Aku menginginkan seorang kawan akrab yang bisa mengerti aku. Dan karena orang itu belum kutemukan, aku lari pada Rio. Waktu itu aku memang egois sekali, Mbak. Aku tidak peduli Rio sudah pacaran denganmu. Pokoknya aku ingin dia selalu menemani aku. Bahkan aku tidak rela dia membagi perhatian dan waktunya untukmu. Sekaranglah, setelah pacaran dengan Andi, baru aku menyadari betapa jahatnya kelakuanku dulu. Risa juga tidak punya pacar, tapi dia tidak menuntut Andi untuk selalu menemaninya. Dia tidak pernah mengganggu acara kami, bahkan dia baik sekali padaku. Aku jadi malu kalau ingat tingkahku padamu dulu, Mbak Ami. Kau mau memaafkan aku? Yosi mengakhiri ceritanya. Ditatapnya aku dengan matanya yang jernih dan polos, penuh harap. Aku tersenyum dan mengangguk. Tak apa-apa, Yosi. Aku mengerti. Setiap orang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian dari orang lain, membutuhkan teman. Aku, kau dan siapa saja. Kau baik sekali, Mbak Ami, gumam Yosi pelan. Ku kejap-kejapkan mataku yang tiba-tiba terasa panas dan buram. Cerita Yosi membuatku sangat terharu dan menyesal. Jadi Rio tidak bohong.
Risa juga tidak bermaksud menyakiti hatiku. Kalau Rio membuat alasan-alasan bohong pada Risa, tentunya karena dia ingin menutupi bahwa hubungan kami sudah berantakan. Mungkin dia mengharapkan bisa kembali padaku suatu ketika. Terbukti dari kedatangannya kemarin. Rio tidak pernah pacaran dengan Risa. Yang pacaran adalah Andi dan Yosi. Rio berusaha mencari pacar bagi Yosi supaya dia tidak mengganggu kami lagi. Dan setelah Rio berhasil, aku menolaknya kembali, bahkan menuduh dia berbohong. Mataku semakin buram saja. Rio amat banyak berkorban untukku, kata Yosi seolah pada dirinya sendiri. Dulu, dia mengorbankan waktu yang seharusnya dinikmatinya bersamamu untuk menuruti kemauanku. Sekarang setelah aku berbahagia dengan Andi karena jasanya juga, dia justru kehilangan kau. Kulemparkan pandanganku ke rumpun mawar di sudut taman. Aku juga bersalah padanya, Yosi. Bukan hanya kau. Desahku dalam hati. Dulu aku memojokkan, memaksa Rio untuk menuruti kemauanku. Rio bingung dan menolak karena adik lebih berat baginya. Aku menyesal setelah itu. Tetapi kemarin ketika Rio datang untuk berdamai, aku menolaknya. Kalau saja Yosi menceritakan semua ini sebelum Rio datang, tentu sekarang aku tidak didera penyesalan yang begini dalam. Kalau saja dulu aku mau memberi waktu pada Rio untuk mempertemukan Yosi dengan Andi. Kalau saja aku mau mendengarkan penjelasan Rio kemarin dan percaya padanya. Kalau saja Rio sudah kutolak. Harga dirinya tentu tidak menginginkan dia untuk datang lagi padaku. Apakah aku harus datang dan minta maaf padanya? Terus terang, aku enggan. Ya kalau dia menerimaku dengan hangat. Kalau dia sakit hati dan menolak mentah-mentah, harus pakai topeng apa aku nanti? Sudah sore, Mbak. Aku pulang dulu ah. Kata Yosi tiba-tiba memecah kesunyian. Matahari sudah lenyap di telan horizon, meskipun alam belum gelap. Ikannya, Yos? Sebentar aku panggil Siman. Cepat aku pergi ke belakang memanggil tukang kebun kami. Siman mengikutiku ke taman membawa jaring bertangkai dan kantong plastik. Agak sukar juga ikan mas itu ditangkap. Lewat 1/4 jam, barulah Siman berhasil memasukkan 2 ekor ikan mas ke dalam kantong plastik yang diisi air. Yosi memegangi kantong plastik itu dengan wajah berseri-seri. Aduh, trim sekali ya Mbak. Besok aku main kesini lagi boleh? Katanya sambil menatapku dengan mata beningnya. Gak boleh, larangku. Yosi merengut, lalu tertawa ketika menyadari aku hanya menggodanya. Aneh, aku menjadi akrab dengan Yosi justru setelah hubunganku dengan Rio runtuh berantakan. Seandainya, sejuta seandainya hanya membuat hatiku semakin ngilu. Salam buat Rio ya. Begitu saja kalimat itu meluncur dari bibirku tanpa kusadari. Yosi menatapku, terdiam beberapa saat. Sebaiknya tidak usah Mbak, kecuali... Yosi tidak menyelesaikan kata-katanya. Kecuali apa? Tanyaku ingin tahu. Yosi tersenyum lucu sambil mengangkat tangannya. Kecuali kalau kau masih mencintainya dan mau berbaik lagi dengannya.
Aku mendesah. Yosi melangkah maju dan memegang lenganku erat-erat. Ditatapnya aku lurus-lurus. Akuilah, kau sebenarnya masih mencintai Rio, bukan? Kau mau berbaik kembali dengan Rio, kan? Desaknya lirih. Kutatap matanya yang bening. Mata Rio sebening itu juga. Aku tak bisa mengelak lagi. Kuanggukkan kepalaku. Yuhui, Rio, aku menang! Teriak Yosi keras sekali. Dilepaskannya lenganku dan dengan sekali lompat telah sampai di pagar tembok di dekat kolam. Bersamaan dengan itu, dari balik pagar tembok setinggi 1 meter itu, muncullah Rio dengan senyum manis menghias bibirnya. Dengan tenang Rio melompati pagar tembok itu dan melenggang ke arahku. Apa kabar, Ami? Sapanya dengan manis. Lagi-lagi aku jadi patung hidup. Jangankan menjawab, berkedip pun aku tak bisa. Sering betul aku terbengong-bengong akhir-akhir ini. Di seberang kolam, Yosi tersenyum-senyum sambil memeluk kantong ikan masnya. Sepatu baru untukku, Rio. Jangan lupa, katanya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.